di tengah dinamika kampus. Sebelumnya, perkenalkan, aku Vivi, dan hari ini aku nggak sendirian loh. Aku ditemani dalam 3 teman aku yang akan menjadi narasumber yang pastinya bakal bagi cerita seru dan pengalaman mereka setelah menjadi mahasiswa. Tapi sebelumnya kita mulai ngobrol-ngobrol lebih jauh yuk. Kita kenalan dulu nih sama para narasumbernya. Silakan. Perkenalkan, aku Diani dari Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Aku Najwa Fadhili dari Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Halo, aku Tati Nurkia dari Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan mulai ngobrol ya dengan teman-teman kita yang ada di sekitar sini. Oke. Makasih buat perkenalannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke obrolan nih. Kalau ingat waktu pertama kali masuk kuliah, pasti kita semua punya bayangan sendiri ya. Ada yang mikir bakal bebas banget, ada yang siap-siap jadi mahasiswa aktif, dan ada juga yang masih meraba-raba. Nah, aku pengen tahu dong dari kalian nih masing-masing tentang dunia kampus. Terus setelah dijalani, sesuai nggak atau malah di luar dugaan? Dan gimana caranya kalian nyusahin diri dari awal-awal? Nah, pendapat kalian gimana? Oke teman-teman, kalau dari aku, alhamdulillah ekspektasi aku itu, harapan aku terhadap kuliah itu, sebelum masuk kuliah, aku merasa kalau masuk kuliah itu, dunia kampus itu banyak sekali mengenal teman-teman yang dari luar, dari berbagai wilayah gitu. Jadi aku bisa berbaur dengan banyak orang. Terus ekspektasinya kalau kuliah itu kayak beda gitu sama SMA atau sekolah aku dulu. Jadi kuliah itu berasa kekeluargaannya gitu. Dan kuliah itu mungkin awal-awalnya kayak main-main gitu, pengennya kayak kemana-mana gitu kan. Apalagi kan saya dari Pandeglang gitu, kuliah di Serang, jadi kayak pengennya itu kuliah di sini tuh biar bisa mengenal kota di Serang tuh tempat-tempatnya apa aja gitu. Apalagi kan aku tuh anaknya rumahan gitu ya kan, kayak suka di rumah aja gitu, jadi kayak jarang main. Jadi kalau kuliah di Serang, aku jadi ngerasa kayak bisa membuka diri dengan lingkungan luar. Nah, jadi begitu ekspektasi awal aku. Terus setelah jadi maba itu aku emang awalnya masih kayak biasa-biasa aja gitu, kayak nggak terasa capeknya belum, kan karena masih baru. Nah, terus setelah udah semester sekarang nih, semester 2, ternyata yang aku rasain itu dari ekspektasi awal aku tuh ternyata beda gitu, nggak sesuai. Jadi ternyata malah lingkungan di kampus itu sama aja gitu, orangnya kayak kadang suka nutup diri gitu, kayak masih suka sulit untuk beradaptasi. Mungkin dari aku sendiri juga kali ya, masih terbawa sama sikap yang kayak suka menutup diri dari orang-orang banyak gitu. Mungkin entah karena memang aku merasa insecure atau malu gitu ya kan sama orang-orang. Jadi yang aku rasain itu jauh beda sama ekspektasi aku di awal. Mungkin aku cuma kenal beberapa orang aja di sini, nggak terlalu banyak. Dan mungkin dari aku cukup sekian sih. Kalau aku ekspektasinya itu kan aku merantau, jadi
bebas gitu keluar, malam juga boleh main gitu, terus bisa punya banyak teman juga, terus organisasi pas udah masuk ternyata kalau berteman kayaknya butuh waktu deh, nggak yang bisa yang benar-benar dekat gitu, jadi harus sesuaiin ya kita nyambung kalau ngobrol juga. Terus tugasnya banyak banget semester 2 terus organisasi, awalnya mau ikut organisasi cuma nggak tahu sekarang nggak tahu deh. Kalau aku sih awalnya ekspektasinya kuliah itu seru ya, kayak mungkin tugasnya nggak terlalu banyak dan kayak cuma lewat aja tugasnya, nggak terlalu berat. Ternyata waktu hari pertama kuliah itu udah disuruh bikin kelompok, jadi bingung gitu milih kelompok itu gimana karena nggak kenal satu sama lain juga. Makanya tugas kelompoknya Iya, hari pertama gak ada. Kan kalau sekolah tuh kita cuma hari pertama tuh paling suruh bersih-bersih ruangan gitu ya, bersih-bersih sekolah, tapi ini udah dikasih tugas dibagi kelompok gitu. Kalau tadi Nah, aku mau nanya nih. Sekarang kan kita masuk ke realita hidup mahasiswa yang sekarang padat banget, kuliah, tugas, ikut organisasi, nongkrong sama teman-teman semua, sering datang barengan nih. Kalian sendiri punya tips atau cara khusus nggak buat cara keseimbangannya itu? Gimana biar tetap produktif? Silakan. Ada yang mau? Ya kalau menurut aku prioritas kita buat kuliah itu apa, harus jelas tentuin kita itu apa yang mau dikerjain di luar, jadi prioritas utama itu apa, terus bisa buat jadwal harian juga, bisa manfaatin teknologi, bisa download aplikasinya, terus bisa ya biar terstruktur gitu. Kalau buat belajar bisa mulai teknik-teknik tertentu, misalnya 25 menit belajar terus 5 menitnya istirahat, berulang kali gitu, biar enggak apa ya, biar terfokus gitu. Terus kalau misalnya ngerasa misalnya banyak tugas terus kayak ngerasa berat banget, kalian bisa self care, kayak misalnya jalan-jalan atau beli makanan kesukaan. Kalau aku biasanya beli dimsum. Oke, siapa lagi? kalau aku juga belum bisa manajemen waktu sama organisasi maupun kampus ya, soalnya waktu itu sempat bentrok juga. Di satu sisi ada UTS yang harus dikerjain dan ngumpulin besok paginya, tapi aku juga lagi ada kesibukan organisasi, dan organisasi itu lagi ada acara lagi jalan, dan di situ aku izin untuk organisasi cuma sampai habis sisa doang. Jadi habis sisa itu aku pulang terus ngerjain UTS gitu. Jadi mungkin harus pinter-pinter bagi waktunya juga, bagi-bagi tugas organisasi ataupun tugas kampus gitu. Harus pinter-pinter ngatur waktu. ya mungkin emang pendapat teman-teman itu benar banget ya guys. Jadi emang kita tuh mau dimanapun atau sebagai mahasiswa pasti memang harus pintar untuk bagi-bagi waktu, mengatur waktu gitu secara konsisten. Nah kalau dari aku nih, aku juga kan awal-awal kuliah semester 1 tuh aku memang udah kayak ada keinginan buat kayak masuk organisasi. Nah kan udah masuk tuh, tapi aku kan masuknya 3 UKM gitu ya. Nah itu ternyata awal-awal memang masih, aku kan awal-awal tuh aku masih ngekos ya. Terus ngekos aku pas ngekos itu aku masih berjalan lancar gitu organisasinya, masih kayak semangat banget gitu. Tapi ujung-ujungnya pas aku kayak emang udah nggak betah ngekos atau kenapa itu, emang udah kayak nggak mau karena emang
rasa capek, dan itu mungkin memang kayak melelahkan dan bingung juga ya, kayak harus ngatur waktunya itu kayak gimana gitu. Takut kayak kalau kena PP jadinya takut apa sih kesiangan, entah apa, kan banyak banget pastinya masalahnya gitu. Terus pas udah semester 2 kan aku udah gak ngekos lagi itu tuh ya, jadinya organisasi yang aku jalanin itu tuh kayak aku tuh masih susah banget buat gimana mikirin biar organisasi sama kegiatan di kampus gitu, tugas itu tuh tetap berjalan gitu ya kan. Dan tapi aku malah kayak apa ya, menyepelekan UKM gitu, lebih apa sih namanya, fokus ke tugas-tugas di kampus gitu. Jadi dari aku juga memang sulit buat manajemen waktu. Kalau nongkrong ya itu sih nggak jauh-jauh ya, cuma di kosnya Dian doang. Maksudnya kayak apa tuh, walaupun udah di Serang juga kayak apa ya, nggak bisa main-main jauh, tetap aja karena orang tua itu apalagi anak muda jadinya khawatir nggak boleh main jauh-jauh gitu. Jadi ya ekspektasi aku dari awal tuh belum tercapai atau nggak sesuai. Aku nanya nih, kayak kan sering juga banget kita alami rasa insecure nih, apalagi pas lihat teman-teman yang kelihatannya udah lebih sukses, aktif, atau punya pencapaian yang keren. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak begitu? Dan gimana cara kalian hadapi tekanan sosial semacam itu? Ada nggak cara supaya tetap fokus ke diri sendiri, nggak merasa kehilangan arah? Silakan. Aku jujur pernah merasa kayaknya aku di kampus ini aku paling biasa aja gitu. Jadi orang-orang tuh kayaknya udah jauh banget dari mereka, yang berani ngomong di depan, berani presentasinya juga jelas dan pembawaannya tuh gak gugup. Soalnya aku tahu presentasi jujur gugup karena emang gak pede ada di depan. Dan juga kalau mikirin pencapaian orang, kayaknya orang-orang tuh udah jauh banget, terus juga kayaknya aku merasa tertinggal gitu. Tapi mungkin emang harus ada prosesnya dulu. Aku mungkin ada prosesnya. Terus orang-orang juga pernah gagal gitu kan ya. Mereka juga pernah mengalami gagal. Mungkin bisa lebih menghargai proses di setiap pribadi orang lain aja sih. Dan mungkin aku juga merasakan hal yang sama seperti teman aku. Kayak aku tuh masih suka nggak pede gitu, atau kayak suka menutup diri gitu. Jadinya kayak aku tuh apa ya, nggak rileks gitu bawaannya. Kayak mau presentasi atau ngapain aja tuh bawaannya tuh kalau misalkan dilihatin orang atau apa tuh kayak kenapa bawaannya tuh kayak nggak bisa lancar atau kayak takut salah ya gitu, kayak masih kurang ada sisi keberaniannya gitu dalam diri aku. Sebenarnya aku tuh pengen ya ada bisa berusaha biar aku ini apa ya, ngomong tuh kayak nggak terbata-bata atau kayak pengen nangis gitu rasanya, gak tau kenapa kayak nggak bisa gitu ngungkapin apa yang aku rasa. Jadinya suka gampang terbawa suasana, sehingga jadi apa ya, walaupun sama teman sendiri juga kayak masih suka takut banget gitu nyakitin orang lain gitu. Jadi atau orang lain tuh berpandangan aku tuh mungkin nggak sebaik mereka gitu yang mereka pikirin atau gimana.
aku sendiri pasti memang suka merasa insecure. Buat diri aku mungkin yang masih suka merasa kurang percaya diri sama kemampuan aku sendiri ataupun diri aku gitu. Mungkin caranya itu cara aku buat tetap jadi diri sendiri gitu, nggak perlu jadi orang lain tuh, kayak tetap bersyukur sama kemampuan aku gitu. Bersyukur udah sampai sini, aku bisa ngelewatin fase sampai kuliah ini gitu. Kadang aku juga merasa heran sama diri aku, kenapa aku tuh suka kayak bingung sama diri sendiri, maunya gimana gitu, maunya seperti apa. Aku tuh mau gimana sih kalau misalkan ketemu orang banyak itu, kenapa rasanya pengen menghindar aja gitu. Bukan maksudnya saya sombong atau gimana, tapi emang bawaannya tuh kayak takut kenal orang banyak gitu. Entah kenapa gitu. Mungkin emang aku juga harus lebih mengenali diri aku sendiri gitu. Jangan gampang ngerasa kalau aku itu banyak kurangnya gitu. Ya manusia memang nggak sempurna gitu, maksudnya pasti ada kekurangannya. Nah salah satunya itu aku kekurangannya masih suka menutup diri dari lingkungan orang banyak. Jadi aku tuh kalau berteman sama orang tuh nggak bisa gitu kalau misalkan punya teman banyak banget. Kayak orang-orang tuh gampang banget gitu ngeliatnya, kayak aku tuh langsung berpandangan, kenapa kok orangnya cepet banget gitu ya berbaur sama orang lain. Kenapa aku nggak bisa kayak mereka gitu. Nah di situ tuh kayak udah terlihat banget kan pencapaian orang lain itu bisa gampang kenal sama orang banyak gitu tanpa lama-lama gitu. Mungkin aku tuh bisa berteman dengan orang yang seperti sesuai sama diri aku gitu. Jadi kayak bisa ngerti sama satu sama lain gitu. Dan untuk solusinya ya aku mah tetap menjadi diri aku sendiri, nggak perlu banyakin ngerasa kayak aku tuh banyak kurangnya atau suka ngerendahin diri sendiri. Jadi banyakin aja percaya sama diri sendiri. Dan mungkin tetaplah jadi diri sendiri yang baik dan nggak merendahkan orangnya atau diri kita. Insecure jujur hampir setiap hari aku kayak merasa insecure. Apalagi teman-teman juga banyak yang kayak ikut lomba terus juara. Terus ya yang tadi kata dia sama aku bilang yang public speakingnya bagus, aku merasa masih kayak kurang gitu, gak bisa, gak pengen nangis tahu kalau di depan banyak orang. Kalau malam juga suka ngerasa overthinking terus. Biasanya aku ngatasinnya itu kayak fokus sama diri sendiri. Terus perjalanan orang-orang kan beda-beda ya, nggak bisa disamaratakan. Terus juga apa sih Tujuan aku beda-beda. ya
Terus kalau misalnya sosial media nih, kan pasti di sosial media banyak yang ngepost pencapaian orang lain, dan biasanya aku suka kayak nonaktifin IG gitu biar nggak ngeliat ya. Terus kalau kalian udah merasa ada yang aneh sama diri kalian, cari bantuan, kalian curhat lah, nggak usah dipendam sendiri. Aku suka begitu. Iya, jadi jangan dipendam sendiri, nggak baik. Terima kasih banyak ya buat cerita dan hari ini. Jujur aku pribadi ikut merasa ditemenin dalam proses yang sama. Semoga obrolan kita di podcast aksi kali ini bisa jadi motivasi buat kalian di luar sana, bahwa setiap orang punya proses, punya waktu, dan punya caranya masing-masing untuk tumbuh. Ingat, kita tidak sendiri. Dan yang paling penting, jangan takut buat berkembang. Terima kasih udah mampir dan dengerin podcast aksi. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan